Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Materi untuk kelas 7 pada pertemuan kali ini adalah kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita sehari-hari memiliki kegiatan yang kita lakukan itu tentunya berbagai macam tujuan. Nah, sebagai manusia, aktivitas yang harus kita kerjakan mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, jika kita tidak sadari, maka kita akan tidak mengetahui sejauh mana aktivitas yang kita lakukan itu dapat membahayakan bagi akidah kita atau tidak. Karena yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat itu adalah selamatnya akidah kita. Lalu apa kaitan dengan pengertian tauhid? Akidah itu berkaitan dengan tauhid. Nah, di sini semua nabi dan rasul datang membawa risalah dengan tujuan pokok mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajakan untuk mengakui keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kalimatnya seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kebenaran tauhid ini dapat dipahami dengan sebuah ilmu yang namanya ilmu tauhid. Jadi ada cabang ilmu yang mengetahui bagaimana tentang keesaan Allah, itu namanya ilmu tauhid. Kemudian para ulama membedakan ilmu tauhid menjadi 3 macam. Yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid sifatiyah atau asma wa sifat. Nah, kemudian yang dibahas di kelas ini cuma 2, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekali lagi, tauhid yang dibahas di kelas ini cuma 2, yaitu tauhid rububiyah dan uluhiyah yang berkaitan dengan akidah keislaman kita. Kemudian tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah? Berdasarkan tinjauan bahasa, tauhid artinya mengesahkan. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu meyakini bahwa Allah itu esa atau satu, tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi sekali lagi, Allah itu esa, satu, tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Kita tahu bahwa kalau satu ya masih ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau esa, tunggal, itu tidak ada lagi. Ya, tunggal ya tunggal sendiri gitu. Jadi tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya. Kemudian arti rububiyah yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan pengasuhan. Jadi arti tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Ya, misalnya menciptakan, menghidupkan, memberi, dan sebagainya. Ya, dengan kata lain bahwa tauhid rububiyah yaitu keyakinan untuk meyakini dan mempercayai sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, dan lain-lain selain Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita yakini bahwa Allah itu sepenuhnya yang mencipta, yang menghidupkan, yang mengatur, dan lain sebagainya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Uluhiyah secara bahasa artinya sembahan atau persembahan. Kemudian tauhid uluhiyah diartikan sebagai keadaan percaya atau meyakini bahwa hanya Allah sembahan yang sesungguhnya. Atau dapat diartikan pula dengan mengesahkan Allah dengan beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita,
kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berdoa. Ya. Berdoa itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, termasuk mungkin yang kemarin kita lakukan, berkurban. Ya, berkurban juga ditujukan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena mungkin ada orang yang berkurban tapi tujuannya bukan hanya kepada Allah. Kemudian berzakat, zakat kita, ya baik zakat mal atau zakat fitrah, hanya kepada Allah. Kemudian mendirikan sholat, ya, dan sebagainya, hanya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, atau semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dengan beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti berdoa, berkurban, berzakat, berzikir, mendirikan sholat, ya, dan lain-lain, hanya untuk beribadah dan menyembah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Saya kira untuk tauhid, bahasan tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya, cukup singkat, ya, karena memang bahasanya ya seperti itu. Nanti silakan kalian baca-baca lagi mengenai tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ini ada di LKS halaman 23 dan 24, ya. Itu bisa dibaca di LKS mengenai bahasan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sedangkan tauhid yang satu lagi, asma wa sifat atau sifatiyah, itu tidak dibahas. Bahasannya mungkin di yang lainnya nanti. Kemudian untuk tugas di rumah, ya, yang bisa kalian kerjakan. Pertama, tauhid uluhiyah dan rububiyah ini berkaitan dengan Al-Quran. Jadi nanti kalian tulis surah Al-Fatihah ayat 2, ya. Ingat Al-Fatihah ayat 2, ya. Kalau Al-Fatihah itu kan bukan dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertamanya, tapi dari bismillah, ya. Lihat nanti ayat kedua, kemudian tulis beserta dengan artinya atau terjemahnya. Kemudian kalian jelaskan ayat tersebut, surat Al-Fatihah ayat kedua itu berkaitan dengan tauhid yang mana, apakah rububiyah atau uluhiyah. Kemudian yang kedua, kalian tulis surah Al-Fatihah ayat yang kelima, ya, beserta dengan terjemahnya juga. Kemudian jelaskan ayat tersebut, surat Al-Fatihah ayat 5 itu berkaitan dengan tauhid apa, apakah tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Yang jelas tulis dulu lafalnya dan artinya, kemudian jelaskan itu berkaitan dengan tauhid yang mana. Setelah ditulis semuanya, silakan nanti kalian foto, kemudian kalian kirim tugas tersebut ke nomor saya, ya. Saya kira demikian pemaparan dari saya mengenai tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.